Shalom, jumpa kembali dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Kali ini kita akan berada dalam pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasal 53 ayatnya yang ke-12. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Ayat renungan pada saat ini yaitu pada ayat 4 dan ayat yang ke-5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau belajar dari firman kebenaran-Mu. Karena itu kuasailah hati kami, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu ya Allah, berfirmanlah kepada kami, sebab kami semua telah siap untuk mendengar dan mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, Shalom. Ada banyak sebab seseorang menderita. Penderitaan bisa saja akibat dari perbuatan dosa atau kesalahan. Misalnya ada orang yang harus masuk penjara karena melakukan sebuah pelanggaran, atau ada orang sakit karena konsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat. Ada juga penderitaan karena kebiasaan buruk terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya pembuangan sampah secara sembarangan menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tanaman. Selain itu juga ada orang yang menderita karena kehendak Allah, sehingga penderitaan sebagai risiko dari tanggung jawab melakukan misi Allah. Demikian pula penderitaan Kristus merupakan kehendak Allah dalam mengemban misi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, dalam perikop bacaan pada saat ini merupakan nyanyian hamba Tuhan untuk menggugah umat yang sedang hidup dalam pembuangan di Babel, agar mereka tidak mengalami kelesuan iman dan kehilangan pengharapan. Melalui nyanyian hamba Tuhan, Nabi Yesaya memanggil umat Allah untuk memberikan pujian dengan sukacita dan dengan sorak-sorai yang menandakan suatu tanggapan iman terhadap pengharapan masa depan yang sedang dikerjakan oleh sang hamba Allah. Nyanyian hamba Tuhan ini juga menjadi salah satu bagian dalam perenungan kita pada saat ini, yaitu dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Hamba Tuhan itu disangka jahat dan berdosa sehingga dihukum oleh Allah. Karena itu dalam bacaan ini memberikan kesaksian bahwa Tuhan Allah tidak tinggal diam terhadap penderitaan yang dialami manusia dan dunia ciptaannya. Karya penyelamatan melibatkan sang hamba Tuhan yang mengorbankan diri bagi orang banyak
dengan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Sesudah hamba Tuhan itu mengalami kesengsaraan demi kita, maka ia ditinggikan oleh Allah. Dalam perjanjian baru kita memahami bahwa tindakan Allah untuk penyelamatan manusia dan dunia ini melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Allah mengutus Dia ke dalam dunia sebagai hamba yang menderita. Yesus mengalami rasa sakit seperti manusia. Ia mengalami penolakan, kehausan, kelaparan, kemiskinan, hinaan, siksaan, bahkan menjadi korban ketidakadilan dan kejahatan. Semua ini memuncak pada kematian Kristus di kayu salib. Karena itu melalui Kristus Allah meringkuk dan membebaskan penderitaan kita. Penderitaan yang Yesus alami dari kesengsaraan hingga kematiannya selalu terkait dengan penderitaan kita. Karena sesungguhnya penyakit atau penderitaan kitalah yang ditanggungnya dan sengsara kitalah yang dipikulnya. Sang hamba Tuhan yang mengemban tugas untuk mentransformasi umat di pembuangan agar menjadi umat yang memiliki gairah untuk berjuang demi pengharapan masa depan yang lebih baik itu. Sang hamba rela menanggung penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia dan dunia sekarang ini. Sang hamba rela juga hadir dengan karya kehambaannya untuk mentransformasi manusia dan dunia dari hidup yang sia-sia yang ditanggungnya dan sengsara kita yang dipikulnya. Sang hamba Tuhan itu yang mengemban tugas untuk mentransformasi umat yang berada di pembuangan agar menjadi umat yang memiliki gairah hidup untuk berjuang demi pengharapan masa depan yang lebih baik. Sang hamba bekerja dengan mempertaruhkan seluruh keberadaan dan kehidupannya demi perubahan ke arah yang berpengharapan. Kehadiran sang hamba dengan karya kehambaannya untuk mentransformasi manusia dan dunia dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang bermakna bagi dan untuk kemuliaan Allah. Karya Allah dalam Kristus Yesus menjadi aktor utama dalam transformasi sejarah kehidupan ini. Demikian juga gereja sebagai alat daripada Allah. Gereja juga diutus oleh Allah untuk membawa Injil yang mengubahkan manusia yang berdosa menjadi anak-anak di dalam keluarga Allah yang dikasihi oleh Allah. Gereja juga terpanggil untuk mengerjakan karya-karya transformatif yang menguatkan manusia untuk mengemban hidup yang bermartabat sebagai anak-anak Allah dalam segala bidang kehidupan. Dengan demikian juga sebagai warga gereja, kita terpanggil untuk bergerak mengembangkan potensi diri kita dan menyatakan karya Kristus dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat, sebagai gereja yang mengemban misi Allah di tengah dunia, kita dipanggil dan dilibatkan Allah untuk menggumuli segala masalah kemanusiaan dan kehidupan. Suatu hal yang menjadi tanda gereja sebagai hamba Tuhan, yaitu kepedulian terhadap kemanusiaan dan kehidupan yang terpuruk sebagai panggilan kita sebagai gereja dalam dunia ciptaan Tuhan. Karena itu dalam berbagai masalah yang menyengsarakan, kita terpanggil untuk menjadi alat
di dalam dunia ini. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak berdiam diri, melainkan aktif bekerja, aktif berkarya, menanggung derita demi manusia dan dunia, diperbaiki, dibebaskan, diselamatkan dari belenggu kuasa dosa yang menyengsarakan dan membinasakan. Penderitaan sebagai sang hamba memberi motivasi kepada kita sebagai anggota gereja agar mampu memikul derita, menghadapi persoalan, dan terus bertumbuh untuk memberitakan kepada dunia tentang kabar keselamatan dari Tuhan. Itulah misi yang diembankan Allah kepada kita demi manusia dan dunia yang dikasihi oleh Allah. Melalui pengalaman hidup setiap hari, kita terus belajar bahwa kita akan berhadapan dengan banyak persoalan yang bisa saja membuat kita menderita oleh karena kebenaran atau oleh karena berbuat baik. Penderitaan seperti itu bukanlah nasib yang buruk. Pergumulan yang demikian tidak akan berakhir dengan sia-sia. Dengan berbagai persoalan yang kita alami, membuat kita bertumbuh dan mengalami perubahan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, belajarlah dari penderitaan yang menghadirkan transformasi dalam keutuhan hidup setiap saat. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin.